Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlaut di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita memasuki minggu ketiga untuk bulan Februari tahun 2024 ini. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat sesuatu. Melihat mujizat untuk umat Tuhan atau kita sebagai umat Tuhan. Tetapi di belakang sana, saudara sekalian, orang yang tadi menabur kejahatan terhadap umat Tuhan, ia akan menuai kehancuran dan kebinasaan. Itu yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Kami belajar sesuatu, bahwa kalau kami menabur angin, kami akan menuai badai. Kalau kami menabur yang jahat, kami akan ditimpa oleh musibah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati firman Tuhan ini dan tujukan mata hati kami kepada Tuhan yang mau memberkati setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 15 ayat 21. Keluaran 15 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin. Saudara sekalian, itu yang saya katakan tadi. Kalau kita umat Tuhan, kita berjalan pada jalan mujizat. Waktu mereka menyeberang laut Teberau, Tuhan Yesus, ketika mereka menyeberang laut Teberau, firman Tuhan mengatakan bagaimana mereka menyeberang di tanah kering. Oh, saudara sekalian, kami tinggal di tepi laut. Kalau air baru mulai surut itu, tolong jangan jalan di atas batu-batu karang itu. Licinnya minta ampun. Jadi betul-betul saudara sekalian, umat Tuhan itu berjalan pada jalan kemenangan. Mereka berjalan pada jalan yang kering, sehingga tidak ada satu orang pun yang terpeleset atau tergelincir. Misalnya anak-anak atau lansia. Itulah jalan mujizat Tuhan. Tetapi di belakang mereka, entah bagaimana,
pikiran Firaun, sehingga musuh itu, orang Mesir, tentara Mesir itu mengejar mereka di belakang. Mula-mula mereka memang mengejar dan kemudian terus mengejar sampai dekat bagian akhir. Pesan pertama saudara sekalian, tolong kalau saudara dikejar oleh musuh, dikejar oleh saingan bisnismu, atau dihantam oleh orang ketiga dalam rumah tanggamu, jalan terus. Jalan aja terus. Ya. Ini luar biasa saudara sekalian, prinsip ini. Jalan terus. Nanti menjelang garis akhir itu, Tuhan katakan cukup sampai di sini. Akan kembali lagi itu tadi, air yang tadi menjadi dinding, mereka seperti dinding kaca saudara sekalian. Di perjalanan itu kemudian menutup pasukan Mesir itu, kemudian mereka habis binasa. Jadi kalau Tuhan belum menolong engkau sampai sekarang, tekunlah berdoa, seriuslah berdoa, tetap ikut Tuhan, tetap ikut pada jalan mujizat Tuhan. Dan nanti pada waktunya Dia akan turun tangan dan engkau akan melihat. Di sini katakan, maka bergelimpanganlah itu musuh-musuh itu di pantai saudara sekalian, sehingga umat Tuhan bisa lihat dengan sendiri. Mereka tiba di tempat tujuan dengan hidup, tetapi kemudian musuh-musuh bergelimpangan mayat mereka. Perhatikan baik-baik. Ayat 3, pasal 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut, di tempat mereka tiba. Itu yang akan terjadi pada orang yang jahat kepadamu, yang menabur angin, yang menabur kejahatan terhadap umat Tuhan. Perhatikan baik-baik itu. Mereka menyeberang sampai di sana bersorak-sorak. Tadi yang ayat kita baca tadi, itu Miriam itu mengajak umat Tuhan menari-nari. Kata firman Tuhan, menyanyi. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, sebab ia kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya. Kalau menurut saya sih, ayat firman Tuhan ini, ya tentu ayat firman Tuhan jangan kita ubah. Tapi saya katakan, tetapi musuh-musuh Tuhan, orang tentara Mesir itu nyebur ke dalam laut. Kenapa? Mereka punya niat jahat. Mereka punya pikiran-pikiran yang sungguh mengerikan, sehingga mereka mau membinasakan umat Tuhan. Ini sudah yang terakhir kali. Mereka berjuang untuk mengambil kembali umat Tuhan itu menjadi budak mereka. Itu niat yang sungguh jahat. Niat yang saya tidak bisa bayangkan. Bila engkau hati-hati, jangan berniat jahat terhadap hamba Tuhan, umat Tuhan, dan juga banyak contoh yang lain. Orang percaya bisa saja, sudah melihat misalnya selama 280 tahun sekitar begitu umat Tuhan dianiaya. Tapi ada akhirnya. Tahun 313 Masehi, saudara sekalian, naik tahtalah kaisar yang namanya Konstantinus Agung, dan dia membuat edik Milano, atau katakanlah seperti keputusan presiden sekarang, keputusan kaisar, mengatakan bahwa umat Tuhan sekarang sejajar dengan agama-agama lain di kerajaan Romawi. Berhentilah semua penganiayaan. Itu yang patut kita ingat, dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengantar umatnya sampai ke seberang dengan selamat, sedangkan semua musuh tenggelam dan terhantar di pantai laut, di tempat di mana umat Tuhan sudah naik ke daratan.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar hari ini. Kami sungguh berdoa supaya Tuhan menolong kami semua untuk belajar percaya dan meneruskan perjalanan. Seperti apapun hambatan yang terjadi, seperti apapun bahaya dan ancaman terjadi, kami meneruskan perjalanan pada jalan mujizat Tuhan, dan kami akan sampai kepada tujuan akhir yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.